Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Roy Theophilus Merhabia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, hari ini saya akan membahas atau menjawab 5 pertanyaan tentang pemerintahan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Baik, saya akan langsung menjawab. Pengertian pemerintahan secara luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Nah, pengertian pemerintahan dalam arti luas juga diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Menurut pendapat saya, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Karena pemerintahan menjadi kebutuhan di suatu negara atau di suatu wilayah. Pemerintahan sangat dibutuhkan agar dapat membuat undang-undang dan menerapkan hukum serta mengatur di suatu negara maupun di wilayah tersebut. Pemerintahan juga sangat dibutuhkan di suatu komunitas atau di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur, melayani, dan memenuhi kebutuhan komunitas ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah, yang mempelajari tentang ilmu metodologi dan ilmu filsafat, dan juga mempelajari tentang banyak hal yang luas seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, ilmu manajemen, ilmu berorganisasi, dan ilmu kepemimpinan. Oleh sebab itu, ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu hubungan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain. Sumber-sumber kekuasaan. Baik, di sini saya akan mengambil 5 sumber-sumber kekuasaan secara umum. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, jabatan. Yang keempat, hukum. Dan yang kelima, modal sosial dan politik. Oke, pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir. Kemukakan pendapat saudara, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, menurut pendapat saya, manfaat tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah yang pertama, kita mampu untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun masyarakat. Yang kedua, kita dapat memahami teori-teori dan bentuk-bentuk permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sehingga kita dapat mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, tujuan kita mempelajari ilmu pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan keamanan dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupan dengan sejahtera. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.